Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini adalah kisah nyata dari kota Lumajang dan sempat viral ke seluruh Indonesia. Cerita ini dibuat supaya bisa dijadikan bahan renungan untuk kita semua dan bisa mengambil hikmahnya. Aisyah berdiri di depan gerbang pesantren dengan perasaan campur aduk. Angin sepoi-sepoi yang membawa aroma tanah basah menyapu wajahnya. Ia menghirup udara dalam-dalam, berusaha menenangkan kegugupan yang menjalari hatinya. Di sampingnya, ibu dan ayahnya tersenyum penuh kebanggaan. Mereka percaya bahwa Aisyah akan menjadi lebih baik di pesantren ini, sebuah tempat yang selama ini dikenal dengan kedisiplinan dan ajaran agama yang kuat. "Jaga diri baik-baik, nak," bisik ibunya sambil memeluknya erat. Mata wanita paruh baya itu berkaca-kaca, menahan air mata perpisahan. "Ingat, dimanapun kamu berada, doa ibu selalu bersamamu." Aisyah mengangguk, berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. "Iya, Bu, Aisyah akan berusaha sebaik mungkin." Ayahnya menepuk bahunya dengan lembut, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Kami percaya padamu, Aisyah. Fokuslah pada belajar dan mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, semua akan baik-baik saja." Aisyah hanya bisa mengangguk sekali lagi, tak mampu berkata-kata. Ia tahu orang tuanya memiliki harapan besar padanya. Menjadi anak sulung dari 3 bersaudara, Aisyah adalah harapan utama keluarga untuk mengangkat derajat dan martabat mereka. Orang tuanya yang bekerja sebagai petani kecil di desa mengumpulkan uang dengan susah payah agar bisa mengirimkan Aisyah ke pesantren ini. Pesantren yang terkenal dengan ajaran salafiyahnya, yang diyakini akan mendidik santrinya menjadi pribadi yang taat beragama dan bermoral tinggi. Sebelum dilanjut, bantu saya dengan subscribe dan like video ini, karena kamu tidak sedang memperkaya Raffi Ahmad ataupun Atta Halilintar. Kamu hanya sedang membantu seorang mahasiswa yang sedang mencari uang tambahan dari YouTube untuk biaya kuliahnya. Mari kita lanjut. Langkah pertama Aisyah di dalam lingkungan pesantren terasa berat. Bangunan-bangunan sederhana dengan dinding bercat putih dan halaman luas penuh pepohonan menjadi pemandangan yang menyambutnya. Di sana-sini, santri putri dengan jilbab lebar bergerak ke sana kemari. Ada yang menuju ke kelas, ada yang sedang menghafal Al-Quran di bawah pohon rindang. Semuanya tampak sibuk, tenggelam dalam rutinitas harian mereka. Aisyah mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan pesantren. Pagi-pagi sekali, suara adzan membangunkannya dari tidur. Ia bergabung dengan santri lainnya untuk sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Kemudian, jadwal belajar dimulai, diisi dengan pelajaran agama, bahasa Arab, dan hafalan hadits. Setiap detik dalam pesantren diisi dengan kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sebuah kehidupan yang berbeda jauh dari kehidupannya di desa. Awalnya, Aisyah merasa bahagia. Ia merasa lebih dekat dengan Tuhan, lebih tenang dan damai. Ia juga mulai akrab dengan teman-teman barunya. Ada Farah, gadis dari Surabaya yang ceria dan suka tertawa, serta Zahra, santri asal Bandung yang pendiam tapi sangat pintar. Bersama mereka, Aisyah merasa tidak sendirian. Mereka belajar bersama, bercanda saat istirahat, dan saling membantu menghafal Al-Quran. Namun, di balik keceriaan itu, perlahan-lahan Aisyah merasakan sesuatu yang aneh. Ustadz Rahmat, pimpinan pesantren yang tampak karismatik dan dihormati, sering memandanginya dengan cara yang berbeda. Awalnya, Aisyah mengira itu hanya perasaan paranoidnya saja. Ia berusaha menepis pikiran buruk itu. Bagaimana mungkin seorang ustadz, seorang guru agama yang sangat dihormati, memiliki niat yang tidak baik? Bukankah mereka semua di sini untuk belajar dan beribadah? Namun, semakin hari, perasaan itu semakin kuat. Setiap kali Aisyah melewati kantor Ustadz Rahmat, ia merasa ada mata yang mengawasi. Setiap kali Ustadz itu memberikan ceramah,
Pandangannya sering tertuju pada Aisyah, lebih lama dari yang seharusnya. Aisyah mulai merasa tidak nyaman, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya seorang santri baru, tidak mungkin menuduh seorang ustadz tanpa bukti. Hari-hari berlalu dengan cepat, tapi perasaan tidak nyaman itu semakin nyata. Pada suatu hari, setelah selesai sholat Isya, Ustadz Rahmat memanggil Aisyah ke kantornya. Suara panggilan itu begitu jelas, membuat jantung Aisyah berdegup kencang. "Aisyah, bisa ke kantor sebentar?" Panggil Ustadz Rahmat dengan suara lembut tapi tegas. Aisyah menoleh, melihat Ustadz Rahmat yang berdiri di ambang pintu masjid. Semua santri sudah mulai kembali ke asrama masing-masing. Hanya tinggal beberapa orang saja yang masih berada di dalam masjid. Aisyah ragu sejenak, tapi akhirnya ia mengangguk. Ia tidak mungkin menolak panggilan seorang ustadz, apalagi pimpinan pesantren. Ketika Aisyah masuk ke dalam kantor, suasana terasa dingin. Dinding yang dipenuhi rak-rak buku besar membuat ruangan itu terasa sempit. Di atas meja ada beberapa kitab dan buku-buku agama yang terbuka, menunjukkan betapa sibuknya Ustadz Rahmat. Pria berusia 50-an itu duduk di belakang mejanya. Wajahnya terlihat serius. Aisyah berdiri di depan meja, menundukkan kepala, menunggu apa yang akan dikatakan. "Aisyah, bagaimana kabarmu di pesantren ini?" Tanya Ustadz Rahmat akhirnya, suaranya penuh perhatian. Aisyah terkejut dengan pertanyaan itu. Ia mengira akan ditegur karena kesalahan yang mungkin tidak disadarinya. "Alhamdulillah, baik Ustadz. Saya senang bisa belajar di sini," jawab Aisyah dengan suara pelan. Ustadz Rahmat tersenyum, tapi senyumnya tampak aneh di mata Aisyah. "Bagus kalau begitu. Pesantren ini adalah rumahmu sekarang. Kamu harus merasa nyaman di sini." "Terima kasih Ustadz," jawab Aisyah singkat. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. "Kalau ada masalah, jangan ragu untuk datang padaku," lanjut Ustadz Rahmat. "Kamu tahu, aku menganggap semua santri di sini seperti anak-anakku sendiri." Aisyah mengangguk, meski di dalam hatinya ada rasa tidak nyaman. Pertemuan itu diakhiri dengan cepat, dan Aisyah kembali ke asrama. Namun, malam itu ia tidak bisa tidur nyenyak. Ada sesuatu dalam tatapan Ustadz Rahmat yang membuatnya gelisah. Sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan, tapi cukup untuk membuat hatinya merasa berat. Hari-hari berikutnya, Ustadz Rahmat semakin sering memanggil Aisyah ke kantornya. Alasan-alasan yang diberikan semakin beragam, dari sekedar menanyakan perkembangan hafalannya, hingga memberi nasihat-nasihat agama yang sebenarnya bisa dilakukan di dalam kelas. Aisyah mulai merasa takut. Setiap kali panggilan itu datang, hatinya berdegup kencang, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. "Aisyah, kenapa kamu sering dipanggil ke kantor Ustadz Rahmat?" tanya Farah suatu hari dengan penasaran. "Apakah kamu melakukan sesuatu yang salah?" Aisyah terdiam sejenak, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ia tidak ingin membuat temannya khawatir, dan ia juga tidak ingin menjadi bahan gosip di kalangan santri lainnya. "Tidak, hanya untuk membahas hafalan saja," jawabnya singkat, berusaha tersenyum. Namun, di dalam hatinya, Aisyah tahu ada yang tidak beres. Tatapan Ustadz Rahmat, kata-kata yang diucapkan, dan perasaan tegang setiap kali mereka berdua berada di dalam ruangan yang sama, semuanya seperti jeratan yang perlahan-lahan mengikat Aisyah. Ia merasa terperangkap, tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Ia ingin berbicara dengan orang tuanya, tapi tidak mungkin. Pesantren melarang santri untuk membawa ponsel, dan akses komunikasi dengan dunia luar sangat terbatas. Hari itu, Aisyah dipanggil lagi ke kantor Ustadz Rahmat. Kali ini, perasaan takut itu lebih kuat dari biasanya. Aisyah berdiri di depan pintu kantor, menahan napas sejenak sebelum mengetuk pintu. "Masuk," suara Ustadz Rahmat terdengar dari dalam. Aisyah membuka pintu perlahan, melangkah masuk dengan kepala tertunduk. Ia berdiri di depan meja, menunggu Ustadz Rahmat mulai berbicara.
Namun, kali ini suasana terasa berbeda. Ustadz Rahmat tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap Aisyah dengan mata tajam, seolah menilai setiap inci dari tubuhnya. Aisyah merasa tubuhnya membeku, seperti ada beban berat yang menekan dadanya. "Aisyah," Ustadz Rahmat akhirnya berbicara. Suaranya terdengar rendah dan dalam. "Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Kamu tahu, aku sangat menghargai ketekunanmu dalam belajar, dan aku yakin kamu adalah gadis yang baik." Aisyah hanya bisa menatapnya dengan bingung. "Terima kasih, Ustadz," jawabnya pelan, tidak tahu kemana arah pembicaraan ini. Ustadz Rahmat berdiri dari kursinya, melangkah mendekati Aisyah. Jantung Aisyah berdegup semakin kencang. Ia merasa ingin berlari, tapi kakinya seolah tertancap di lantai. "Aisyah, aku ingin kamu menjadi istriku," kata Ustadz Rahmat tanpa basa-basi. Perkataan itu menghantam Aisyah seperti palu godam. Dunia seolah berputar, dan ia merasa kepalanya pusing. "Apa maksud Ustadz?" Suaranya hampir tidak keluar. Saya masih muda, Ustadz. Saya ingin belajar dulu, menyelesaikan pendidikan saya." Ustadz Rahmat tersenyum, tapi senyumnya tidak membawa ketenangan. Senyum itu lebih mirip serigala yang siap menerkam mangsanya. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan mengurus semua kebutuhanmu. Kamu tidak perlu repot-repot belajar lagi. Kita bisa menikah secara agama, tanpa perlu melibatkan orang tua kamu." "Tapi, Ustadz," orang tua saya. "Mereka tidak tahu." Suara Aisyah bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Bagaimana saya bisa menikah tanpa sepengetahuan mereka?" "Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka," potong Ustadz Rahmat dengan nada tegas. "Ini adalah keputusan terbaik untukmu. Aku hanya ingin melindungimu, menjagamu agar tidak tersesat. Sebagai pimpinan pesantren, aku tahu apa yang terbaik untuk santri-santriku." Aisyah tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa seperti sedang tenggelam di bawah tekanan yang begitu berat. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia ingin berteriak, ingin lari dari tempat itu, tapi tubuhnya seolah tidak bisa digerakkan. Ia merasa terperangkap, tidak ada jalan keluar. "Aisyah," Ustadz Rahmat mendekat. Suaranya menjadi lembut, seolah berusaha menenangkan. "Ini demi kebaikanmu. Kamu harus percaya padaku. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Jika kamu patuh, semua akan baik-baik saja." "Tidak, Ustadz, tolong. Saya tidak bisa." Suara Aisyah pecah. Tangisnya tak terbendung lagi. Wajah Ustadz Rahmat berubah dingin. Senyumnya menghilang, digantikan oleh tatapan tajam. "Kamu tahu, Aisyah, menolak seorang ustadz adalah dosa, apalagi jika itu untuk kebaikanmu. Apakah kamu ingin membuat aib bagi keluargamu? Jika kamu menolak, aku bisa saja mengatakan kepada semua orang bahwa kamu menggoda ustadz dengan tubuhmu, dan itu akan menghancurkan nama baikmu." Ancaman itu seperti pisau yang menancap di hati Aisyah. Ia terisak, tubuhnya gemetar. Ustadz Rahmat melangkah mundur, memberi ruang bagi Aisyah untuk mencerna kata-katanya. Aisyah hanya bisa menangis, merasa seperti burung yang terkurung di dalam sangkar, tidak berdaya untuk melawan. "Besok kita akan menikah secara agama," kata Ustadz Rahmat dengan nada tegas, mengakhiri pembicaraan. "Dan ingat, ini rahasia kita. Jangan pernah berpikir untuk membocorkannya." Dengan langkah gemetar, Aisyah keluar dari kantor itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia berjalan menuju asramanya dengan pandangan kosong. Air mata terus mengalir di pipinya. Di dalam kamar, ia terjatuh ke lantai, menutupi wajah dengan kedua tangannya, menangis sejadi-jadinya. Tidak ada satupun teman yang tahu apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang tahu bahwa hidup Aisyah baru saja berubah selamanya. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit dengan mata yang sembab karena menangis. Pikiran tentang masa depan yang gelap dan tanpa harapan terus menghantui benaknya. Ia ingin melawan,
tapi tidak tahu caranya. Ia ingin kabur, tapi kemana? Pesantren ini jauh dari rumahnya, dan ia tidak memiliki uang atau akses komunikasi untuk meminta bantuan. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menuruti perintah Ustadz Rahmat, meski hatinya menjerit. Keesokan harinya datang seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Aisyah. Ia bangun dengan tubuh lemas, matanya bengkak dan merah, karena tangisan yang tidak pernah berhenti sepanjang malam. Hatinya terasa kosong, dan pikirannya terus dihantui oleh bayangan pernikahan yang dipaksakan oleh Ustadz Rahmat. Seolah-olah hidupnya yang tadinya penuh harapan, kini telah berubah menjadi jalan tanpa ujung yang suram. Aisyah merasa seperti robot saat bersiap-siap untuk menghadapi hari itu. Tangannya gemetar saat mengenakan jilbab, dan wajahnya tampak pucat di depan cermin kecil di asramanya. Teman-temannya tidak menyadari perubahan yang terjadi pada Aisyah, karena Aisyah pandai menyembunyikan rasa sakitnya. Setiap kali ada yang bertanya, Aisyah hanya tersenyum kecil, mencoba mengalihkan perhatian dengan topik lain. Namun, di dalam hatinya, ia menjerit kesakitan. Sepanjang pagi, Aisyah berusaha keras untuk menghindari tatapan Ustadz Rahmat. Namun, tidak mungkin baginya untuk menghindar selamanya. Setelah waktu duha, seorang santri senior datang dan menyampaikan pesan dari Ustadz Rahmat bahwa Aisyah harus menemuinya di ruang pertemuan pesantren, tempat yang lebih terpencil dibandingkan kantor. Pesan itu membuat darah Aisyah membeku. Ia tahu apa yang akan terjadi dan tidak ada jalan untuk menghindar. Dengan langkah gontai, Aisyah menuju ruang pertemuan. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan menuju tiang gantungan. Pintu ruang pertemuan sudah terbuka, dan di dalamnya, Ustadz Rahmat sedang berdiri dengan wajah serius. Di sebelahnya, ada seorang saksi yang merupakan ustadz lain di pesantren itu, dan seorang wanita paruh baya yang bertindak sebagai wali pernikahan. Semua sudah disiapkan dengan rapi. "Aisyah, masuklah," panggil Ustadz Rahmat dengan nada yang dibuat ramah, tapi dingin. Aisyah menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian yang hampir tidak ada. Ia melangkah masuk, merasa seperti kambing yang sedang digiring ke tempat penyembelihan. Begitu pintu tertutup di belakangnya, Aisyah tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Ia berdiri di tengah ruangan, menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan air mata yang mengalir di pipinya. Ustadz Rahmat mengucapkan akad nikah dengan lantang, dan Aisyah hanya bisa mengangguk lemah. Semua berlangsung begitu cepat, seolah-olah waktu berhenti berputar. Di dalam hati, Aisyah menangis, menjerit meminta tolong, tapi suaranya tenggelam dalam keheningan ruangan. Tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkannya. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang terjadi di balik pintu tertutup itu. Setelah upacara pernikahan selesai, Ustadz Rahmat memandang Aisyah dengan tatapan puas. "Sekarang, kamu adalah istriku," katanya dengan nada yang dingin. "Ingat, ini rahasia kita. Jika kamu mencoba untuk melawan, aku akan memastikan bahwa hidupmu akan lebih menderita dari ini." Aisyah hanya bisa mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Ia merasa seperti burung yang sayapnya telah dipatahkan, terjebak dalam sangkar tanpa celah untuk melarikan diri. Air mata terus mengalir di pipinya saat Ustadz Rahmat meninggalkan ruangan, meninggalkannya sendirian dengan perasaan hampa dan penuh ketakutan. Malam itu adalah malam pertama bagi Aisyah sebagai istri, dan Ustadz Rahmat tidak membuang waktu untuk menegaskan statusnya. Setelah para santri lain tertidur dan suasana pesantren menjadi sunyi, ia membawa Aisyah ke sebuah kamar kecil di belakang gedung utama pesantren. Kamar itu adalah miliknya, dan kini Aisyah juga harus memasukinya. Ketika Aisyah melangkah masuk, tubuhnya gemetar ketakutan. Jantungnya berdegup kencang, seperti ingin meledak. Ruangan itu kecil, hanya berisi sebuah tempat tidur dan meja kecil dengan lampu di atasnya. Dinding-dindingnya kosong, dan tidak ada jendela yang menghadap keluar. Tempat itu terasa seperti penjara baginya.
Ustadz Rahmat menutup pintu dan mengunci kunci pintu. Suara klik kunci itu membuat Aisyah terlonjak. Ia berusaha menguatkan diri, menahan air mata yang hampir pecah. Ustadz Rahmat menatapnya dengan mata yang tajam, seolah-olah ia adalah benda mati yang tak berharga. "Sudah waktunya kamu melayani suamimu," kata Ustadz Rahmat dengan suara tenang namun memerintah. Aisyah merasakan lututnya lemas. Ia ingin menolak, ingin lari dari tempat itu, tapi ia tahu tidak ada jalan keluar. Ancaman dan kekuasaan Ustadz Rahmat mengunci setiap gerakannya. Dengan tangan gemetar, Aisyah mulai melakukan apa yang diperintahkan. Setiap gerakan terasa seperti mimpi buruk. Tubuhnya terasa dingin dan kaku, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Ustadz Rahmat memegangnya dengan kasar, tidak peduli dengan perasaan Aisyah. Setiap kali ia menyentuhnya, Aisyah merasa seperti tercekik, sulit bernapas. Pandangannya kabur oleh air mata yang tidak bisa ia tahan lagi. Malam itu, Aisyah tidak hanya merasa kehilangan kehormatannya, tapi juga harga dirinya, jiwanya, dan harapannya. Setiap sentuhan, setiap kata yang diucapkan Ustadz Rahmat seolah mengiris hatinya. Ia merasa kotor, hina, dan tidak berharga. Ia merasa telah hancur. Hanya isak tangis yang tersisa, suara yang ia coba tahan, karena ia tahu Ustadz Rahmat tidak suka mendengarnya menangis. Usai itu, Ustadz Rahmat tidur dengan tenang, membiarkan Aisyah terbaring di sampingnya, menangis dalam diam. Tangannya yang kasar masih memeluk tubuhnya, seperti rantai yang membelenggu kebebasan. Aisyah menatap langit-langit kamar yang kosong. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan. Ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa menjalani sisa hidupnya dengan cara ini. Apakah ia harus menyerah pada nasib yang begitu kejam ini? Aisyah ingin berteriak, meminta tolong, tapi suara itu tidak pernah keluar. Tidak ada seorang pun yang mendengar jeritan batinnya. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di balik dinding-dinding pesantren ini, seorang gadis muda sedang mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Hari-hari berikutnya, Aisyah hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan rasa malu. Setiap kali ia melihat Ustadz Rahmat, tubuhnya merinding. Setiap kali ia menyentuhnya, ia merasa seperti ditusuk pisau tajam. Di depan teman-temannya, Aisyah berusaha bersikap normal, menyembunyikan kegelapan yang menyelimuti hatinya. Tapi setiap malam, ketika ia sendiri, tangisnya tak bisa ditahan lagi. Ia hanya bisa menangis di balik selimut, berharap rasa sakitnya akan berakhir. Aisyah merasa sendirian, terjebak dalam keadaan yang tidak bisa ia ceritakan pada siapapun. Ia tidak berani memberitahu teman-temannya, karena takut mereka akan menjauhinya. Ia tidak bisa memberitahu keluarganya, karena takut Ustadz Rahmat akan menyakiti mereka. Ia merasa hidupnya telah hancur, dan tidak ada jalan keluar dari mimpi buruk ini. Ia berusaha untuk tidak menunjukkan tanda-tanda penderitaannya, tapi tubuhnya yang semakin kurus dan wajahnya yang pucat tidak bisa berbohong. Farah, sahabatnya, semakin sering bertanya-tanya apa yang terjadi. "Aisyah, kenapa kamu selalu tampak sedih?" tanya Farah suatu hari saat mereka sedang duduk di bangku taman. "Kamu bisa bercerita padaku. Aku ingin membantu." Aisyah menatap Farah dengan mata yang penuh air mata, tapi ia menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana ia bisa menceritakan apa yang telah terjadi? Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia telah dipaksa menjadi istri seorang pria yang jauh lebih tua, yang memperlakukannya seperti barang milik? Hanya ada rasa takut dan malu yang membelenggu lidahnya. "Aku baik-baik saja, Farah," jawab Aisyah dengan suara pelan. "Mungkin aku hanya lelah." Farah memandang Aisyah dengan mata penuh kekhawatiran, tapi ia tidak mendesak lebih lanjut. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Aisyah, tapi ia tidak tahu bagaimana cara membantunya. Aisyah hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti ada seseorang yang akan menyadari penderitaannya dan membebaskannya dari rantai yang tak terlihat ini. Hari-hari terus berlalu dalam kesunyian dan kepedihan bagi Aisyah.
Ia menjalani hidup dengan tubuh yang semakin lemah, semangat yang perlahan-lahan pudar, dan hati yang hancur. Ustadz Rahmat terus memperlakukannya sebagai milik pribadi, tidak pernah memberikan ruang bagi Aisyah untuk merasakan sedikit pun kebebasan. Setiap malam, ketika semua orang tertidur, ia akan memanggil Aisyah ke kamarnya, memaksanya untuk melayani keinginannya dengan paksa. Aisyah merasa seperti hidup dalam neraka yang tak berujung. Ia tidak bisa berbicara, tidak bisa melawan. Ia merasa seperti terjebak dalam lubang hitam, tanpa cahaya, tanpa harapan. Wajah Ustadz Rahmat selalu menghantui pikirannya, bahkan dalam tidur sekalipun. Mimpi buruk tentang tatapan tajam dan sentuhan kasarnya membuatnya terbangun di tengah malam dengan peluh dingin membasahi tubuh. Suatu malam, ketika Aisyah dipaksa memasuki kamar Ustadz Rahmat lagi, ia merasakan keputusasaan yang semakin dalam. Tubuhnya terasa sangat lemah, hampir tak mampu berdiri. Ia hanya bisa pasrah ketika Ustadz Rahmat menariknya dengan kasar ke tempat tidur, mencengkeram lengan Aisyah dengan kuat. Suara desah dan rintihan dari mulut Ustadz Rahmat terdengar seperti racun yang menyelinap masuk ke telinganya, membuat perutnya mual. Aisyah berusaha memejamkan mata, mencoba untuk berpura-pura bahwa ini bukan kenyataan. Namun, rasa sakit fisik dan emosional yang dirasakannya terlalu nyata. Air mata mengalir dari sudut matanya, membasahi bantal yang dingin. Aisyah merasa seperti tubuhnya sudah tidak lagi menjadi miliknya. Ia merasa seperti boneka tak berjiwa, hanya ada untuk memenuhi hasrat orang lain. Ketika akhirnya Ustadz Rahmat selesai, Aisyah merasa tubuhnya hancur. Ia meringkuk di sudut tempat tidur, menutupi tubuhnya dengan selimut, berusaha untuk menyembunyikan diri dari dunia. Tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut dan trauma yang mendalam. Ia merasa ingin berteriak, ingin lari sejauh mungkin, tapi kakinya terasa lumpuh oleh ketakutan. Ustadz Rahmat bangkit dari tempat tidur, mengenakan jubahnya dengan santai seolah-olah tidak ada yang salah. Ia memandang Aisyah dengan tatapan puas, lalu mendekat dan membelai rambutnya dengan lembut. Sentuhan itu membuat Aisyah ingin muntah, tapi ia menahan diri. "Kamu akan terbiasa dengan ini," kata Ustadz Rahmat dengan suara yang nyaris berbisik. "Cepat atau lambat, kamu akan mengerti bahwa inilah takdirmu. Kamu harus bersyukur karena aku memilihmu." Aisyah tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menunduk, membiarkan air matanya mengalir lebih deras. Ustadz Rahmat meninggalkan kamar, meninggalkan Aisyah sendirian dalam kegelapan. Rasa putus asa dan kehampaan mengisi setiap sudut hatinya. Aisyah merasa seperti orang mati yang masih hidup, tanpa jiwa dan tanpa harapan. Beberapa hari setelah kejadian itu, ketika Aisyah sedang duduk sendirian di taman pesantren, ibunya tiba-tiba muncul di hadapannya. Mata Aisyah melebar melihat ibunya, hatinya berdegup kencang. Ibunya datang bersama ayahnya, yang wajahnya tampak keras dan marah. "Aisyah," panggil ibunya, berlari mendekat dan memeluk putrinya erat-erat. Aisyah merasa hangat dalam pelukan ibunya. Rasa sakit yang selama ini ia rasakan sedikit mereda. Namun, tatapan ayahnya yang penuh kemarahan membuat Aisyah cemas. "Kami mendapat kabar dari tetangga bahwa kamu sudah menikah dengan Ustadz Rahmat. Apakah itu benar?" tanya ayahnya dengan suara bergetar. Matanya tajam menatap Aisyah, mencari kebenaran di balik wajah pucat putrinya. Aisyah terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Bibirnya bergetar dan air mata mengalir lagi. Ia mengangguk pelan, merasa seperti seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Ibunya memeluk Aisyah lebih erat, sementara ayahnya mengepalkan tangan, menahan amarah yang hampir meledak. "Kenapa kamu tidak memberitahu kami, Nak?" tanya ibunya dengan suara penuh kesedihan. "Kenapa kamu tidak meminta bantuan kami?" Aisyah mencoba berbicara, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya bisa berkata, "Aku takut." "Ustadz
Rahmat mengancamku. Dia bilang, jika aku melawan atau memberitahu siapapun, dia akan menghancurkan hidupku. Ayah Aisyah menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Kita akan melaporkan ini ke polisi. Ustadz Rahmat tidak bisa terus memperlakukanmu seperti ini. Kita akan mencari keadilan untukmu. Aisyah merasa hatinya sedikit lebih ringan mendengar kata-kata ayahnya. Namun, rasa takut masih ada. Ustadz Rahmat adalah orang yang berkuasa di pesantren ini, dan ia takut akan apa yang bisa dilakukan pria itu jika tahu ia telah berbicara kepada orang tuanya. Tapi ia juga merasa lega, karena akhirnya ia tidak sendirian lagi. Orang tuanya ada di sini, siap untuk melindunginya. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Aisyah. Orang tuanya membawa Aisyah keluar dari pesantren, meskipun mendapat penolakan keras dari Ustadz Rahmat. Ayah Aisyah berdiri tegak di hadapan Ustadz Rahmat, menantang tatapan tajam pria itu dengan penuh keberanian. Kami akan membawa anak kami pulang, dan kami akan melaporkan semua yang telah kau lakukan padanya ke polisi, kata ayahnya dengan tegas. Ustadz Rahmat tersenyum dingin. Silakan saja, katanya. Tapi ingat, aku adalah seorang ustadz terhormat. Siapa yang akan percaya pada cerita bohong dari gadis kecil ini? Ayah Aisyah tidak gentar. Ia menggenggam tangan Aisyah erat-erat, memberi kekuatan pada putrinya. Kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan, jawabnya. Aisyah meninggalkan pesantren dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena akhirnya bisa keluar dari tempat itu. Tapi ia juga merasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, dengan orang tuanya di sisinya, ia merasa ada harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, mimpi buruk ini akan berakhir, dan ia bisa kembali menjalani hidupnya dengan damai. Setibanya di rumah, Aisyah merasakan kenyamanan yang lama hilang. Rumah yang dulu terasa begitu akrab, kini menjadi tempat perlindungan baginya. Orang tuanya segera membawa Aisyah ke kantor polisi, melaporkan semua yang telah terjadi. Polisi mendengarkan cerita Aisyah dengan serius, mencatat setiap detail dengan seksama. Aisyah tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Ada banyak hal yang harus dihadapi, banyak rintangan yang harus dilewati. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada secercah harapan. Ia tidak sendirian lagi. Orang tuanya ada di sisinya, mendukungnya, dan polisi telah mulai menyelidiki kasusnya. Aisyah berdoa agar kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Malam itu, Aisyah tidur di kamarnya sendiri, di rumah orang tuanya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa aman. Meskipun bayangan kelam masih menghantuinya, ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Dan dengan dukungan orang tuanya, ia percaya bahwa ia akan menemukan kekuatan untuk melawan. Dan akhirnya, untuk bangkit dari kegelapan. Pagi yang tenang di rumah Aisyah terasa lebih ringan dibandingkan hari-hari sebelumnya di pesantren. Aisyah terbangun dengan suara burung yang bernyanyi di luar jendela kamarnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan ketenangan dalam hatinya. Cahaya matahari yang menembus tirai jendela memberi kehangatan yang menenangkan, membuat Aisyah merasa sedikit lebih kuat. Ibunya mengetuk pintu dengan lembut sebelum masuk. Senyum keibuan yang hangat terpancar di wajahnya, meskipun mata ibunya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. "Bagaimana tidurmu, Nak?" tanya ibunya sambil duduk di tepi ranjang. Aisyah mengangguk pelan. "Lebih baik, Bu," jawabnya dengan suara yang masih terdengar lemah. "Terima kasih karena sudah mendengarkan dan mempercayai aku." Ibunya memeluk Aisyah erat-erat, memberikan kehangatan dan rasa aman yang sudah lama dirindukan Aisyah. "Kamu adalah putri kami. Apapun yang terjadi, kami akan selalu ada untukmu," bisiknya. Aisyah merasakan air mata hangat mengalir di pipinya. Namun kali ini bukan karena ketakutan atau kesedihan, melainkan karena rasa syukur.
ia akhirnya bisa merasakan dukungan dan cinta yang begitu tulus dari keluarganya. Ini memberinya kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Hari itu, Aisyah dan orang tuanya pergi ke kantor polisi untuk melanjutkan proses penyelidikan. Aisyah merasa gugup, namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan. Setibanya di kantor polisi, seorang penyidik wanita menyambut mereka. Sikap penyidik yang ramah dan profesional membuat Aisyah merasa lebih nyaman. "Kami di sini untuk membantu Anda, Aisyah," kata penyidik itu dengan suara lembut. "Anda sangat berani datang ke sini dan menceritakan semuanya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa pelakunya dihukum." Aisyah mengangguk, merasa sedikit lebih tenang dengan janji penyidik tersebut. Ia menceritakan semuanya, detail demi detail, meskipun sulit dan menyakitkan. Ia menceritakan bagaimana Ustadz Rahmat memaksanya menikah, ancaman-ancaman yang selalu menghantui, dan malam-malam penuh ketakutan yang harus ia lalui. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti duri yang menggores luka lama, tapi Aisyah tahu bahwa ini adalah bagian dari proses untuk menyembuhkan. Setelah mendengarkan kesaksiannya, penyidik memberikan jaminan bahwa kasus ini akan ditindaklanjuti dengan serius. Mereka akan memanggil saksi-saksi di pesantren, termasuk teman-teman Aisyah dan ustadz lain yang mungkin mengetahui apa yang telah terjadi. Langkah-langkah hukum sedang disiapkan untuk menahan Ustadz Rahmat, meskipun penyidik mengingatkan bahwa prosesnya mungkin memakan waktu. "Satu hal yang harus Anda ingat, Aisyah," kata penyidik. "Anda tidak sendirian. Ada banyak orang yang mendukung Anda, termasuk kami di sini. Kami akan melakukan segalanya untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan keadilan." Meskipun sudah berada di bawah perlindungan keluarganya, bayang-bayang Ustadz Rahmat masih menghantui pikiran Aisyah. Setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa melihat wajah dingin Ustadz Rahmat dan merasakan sentuhan kasarnya. Trauma yang mendalam membuat Aisyah sulit tidur, dan seringkali ia terbangun di tengah malam dengan napas tersengal-sengal. Orang tuanya menyadari penderitaan yang dialami Aisyah. Mereka memutuskan untuk membawa Aisyah ke seorang psikolog yang berpengalaman dalam menangani korban kekerasan. Aisyah pada awalnya merasa takut untuk berbicara dengan orang lain tentang pengalamannya. Tapi ia tahu bahwa ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Meskipun perasaan takut dan trauma tidak hilang dalam semalam, Aisyah mulai merasa ada harapan. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu melawan sendirian. Ada banyak orang yang peduli padanya dan siap untuk membantunya melalui masa-masa sulit ini. Dukungan dari orang tua, sahabat, dan profesional kesehatan mental memberikan fondasi yang kuat bagi Aisyah untuk melanjutkan hidupnya. Pentingnya dukungan sosial dan komunitas dalam proses penyembuhan tidak bisa diremehkan. Aisyah menemukan kekuatan dalam cinta dan kepedulian orang-orang di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa meski trauma dan luka mendalam tidak bisa hilang dalam semalam, dukungan emosional yang tulus dapat menjadi langkah awal untuk memulai pemulihan.